semangat. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Kemudian seperti biasanya untuk kelas ini sudah bersih ya? Sudah ya? Sudah. Karena kita di jam terakhir, karena juga tetap harus menjaga semangat. Coba semuanya perhatikan kepada tulis ketika tulis akan menyampaikan tepuk tunggal, berarti kalian tepuk satu kali. Kalau tepuk ganda dua kali, tapi kalian sambil bilang ya, karena kita biar semangat semuanya. Nah, misalnya tepuk tunggal kalian bilang se, tepuk ganda sema. Kalau tepuk semangat 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 semangat, ada 3 kali. Yes, semangat. Oke, siap? Ya, karena tulis lihat kalian seperti loyo kayak gitu. Mungkin kan masih yang hari? Iya. Iya. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk semangat. Sudah happy? Oke. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, guru akan menanyakan sama kalian. Semangat semuanya ya? Tadi kita agak perlu mensyukuri karena kita di hari ini masih diberi kesempatan bisa melaksanakan pembelajaran. Maka sebagai individu kita mendengar suara Allah dan kita juga bisa merenungkan, menghentikan kegiatan kita sejenak. Kemudian untuk yang berbeda keyakinan tidak masalah ya. Terima kasih untuk kelas kalian sudah melaksanakan toleransi dengan baik. Oke. Sebelum pembelajaran ini kita mulai kembali. Nah, saya mau minta nih pendapat kalian hari ini. Coba ungkapkan tentang perasaan kalian ini berdasarkan emotikon yang akan tulis sampaikan. Salah satu bisa mewakili ya, mungkin Kamilia. Ya, kamu pilih yang mana hari ini? Perasaan kamu sedang gimana sih? Sini aja, maju aja. Silakan dipilih. Sedang apa itu? Senang. Kenapa? Karena nanti udah mau dibagi PTS-nya, nilai PTS-nya. Senang karena hari ini di sesi berikutnya akan menerima rapor. Oke, Kamilia, terima kasih. Kemudian Cornelius coba. Sebelah selatan satu ya. Kamu pilih apa hari ini? Sedang apa itu? Bingung. Sedang? Bingung, kenapa? Jadi nilai PTS. Oh, bingung dengan nilai PTS, berharap cemas-cemas gimana gitu ya. Oke. Satu lagi coba. Selatan, Japani. Rasya Pandu. Ambil satu. Yang mana? Sedang apa? Bingung. Oh, yang sedih. Entah. Sedang sedih. Kenapa? Rasa apa?
Sebutkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nilai-nilai Sumpah Pemuda. Oke, silakan. Persatuan dan kesatuan. Oke, bisa menyebutkan persatuan dan kesatuan. Yang lain lagi mungkin baru satu loh. Oke, Riri. Nasionalisme. Nasionalisme. Ada lagi? Ramadina. Patriotisme. Patriotisme. Desi. Kekeluargaan. Kekeluargaan. Mas? Toleransi. Toleransi. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Oke. Sama ya, patriotisme ya. Oke. Kekeluargaan. Kekeluargaan. Oke. Kalian sudah bisa menyebutkan dengan baik. Kalau tulis bisa menyebutkan. Kan sudah siap belajar semuanya ya. Oke. Sekarang coba amati video list berikut ini. Jutaan orang bahkan tidak menyadari hanya bisa merasakan 1000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Mas bangkitnya gimana ya? Oh iya, kita kan tugas kelompok ya? Deadline-nya kapan ya? Minggu depan bukan sih deadline-nya? Mana ya? Minggu depan ya? Iya. Ini udah tanggal hari aku coba. Iya. Karena aku tahu kan minggu depan itu. Besok kita kerjain aja. Kita ambil yang lainnya nih. Oke. Apa sih nelpon-nelpon ini? Mana sih ini update tuh ada ketahuan? Kok dimatiin sih? Gimana kalau ada tugas kelompok coba? Siapa lagi dia? Ya kan beres. Pit kamu di mana? Kita ada tugas masak nih. Harus ngerjain kelompok bareng. Kenapa kamu belum bisa dikurangin ya? Ini videonya. Nah, sekarang coba saya ingin minta pendapatnya salah satu aja. Bagaimana dengan video tadi? Peran pemuda masa kini. Apa yang kalian bisa ceritakan kembali dari video itu? Bisa? Mungkin? Kami lihat tadi sudah ya. Oke, Nazara. Dari video tadi ini apa? Ya, mengutamakan kepentingan bangsa. Apa lagi? Ulia. Dalam keseluruhan bahwa seharusnya pemuda itu harus mengaktualisasi potensi diri. Oke, mengaktualisasi potensi yang dimiliki. Baiklah, jadi memang ada karakter-karakter pemuda yang diharapkan oleh bangsa ini karena kita semua tahu ya bagaimana begitu penting peran pemuda bagi kemajuan bangsa. Oke, Bu Guru akan membagikan LKPD buat kalian sesuai kelompok yang sudah terbentuk kemarin ya. Sebelumnya kita sepakati untuk pengerjaan waktunya berapa menit? Pengerjaan LKPD-nya berapa menit? 15 menit. Kemudian presentasi, kita sepakati jika ada yang presentasi mungkin bagaimana? Yang lain? Kesepakatan yang kita ambil. Kalau ada yang presentasi, kalian gimana? Aktif ya. Jadi mungkin bisa bertanya atau mungkin bisa menanggapi seperti itu ya. Jadi kita bisa menjaga keyakinan kelas yang sudah terbentuk di kalian. Apa? Menghargai pendapat. Masih ingat tak keyakinan yang terbentuk? Masih. Oke, terima kasih. Saya akan membagikan LKPD buat kalian. Untuk jaraknya ya kita tetap fokus. Kemudian kelompok 1 mana ini? Oke, 2, ya, 3, 4. Oke, silakan kerjakan LKPD yang ada. Kalian bisa membuat dengan aktualisasi diri kalian itu sesuai dengan LKPD
dengan menuliskan di plano. Silakan. Untuk materinya kalian bisa juga mengambil dari buku IPS ya. Ya, IPS bisa Google. Dari Googling bisa. Beneran? Gila dewe. Nilai kan kepek sampai kesatuan sampai A sampai H. Itu beda ya. Beda kan peran karo nilai. Perannya ini menjaga persatuan dan kesatuan. Salah satu peran ini. Nah, nilai kita ambil. Ya, belum bisa menemukan jawabannya. Masih bingung. Coba. Kalian hentikan semuanya dulu aja. Sekarang kita gunakan teknik stop dulu biar kalian bisa lebih fresh lagi, bisa lebih fokus lagi. Coba ikuti dulu, ya. Penulis ya. Oke. Coba tarik nafas sedalam mungkin. Hembuskan. Tarik lagi. Tenangkan pikiran, fokus. Oke, hembuskan lagi. Tarik lagi, satu kali lagi. Oke, hembuskan lagi. Nah, sekarang sudah lebih fokus. Oke, kalian bisa untuk menggunakan media kalian untuk searching ya, biar lebih fokus lagi. Oke, silakan dilanjutkan. Dengan kelompoknya masing-masing, coba kita akan ice breaker sebentar. Nah, guru akan menjelaskan bagaimana ice breaking kita. Ketika ada perintah Simon diawali dengan kata Simon memerintah, berarti kalian harus mengikuti. Nah, ketika tidak ada berarti abai mengamankan. Oke, supaya kalian itu lebih semangat lagi, supaya lebih ceria lagi dalam presentasi, lebih fokus lagi. Coba Simon memerintah, tunjukkan jari. Simon memerintah, lambaikan tangan. Tepuk tangan. Tapi semua tepuk tangan ya. Semua ya. Nah, berarti yang lain belum. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan pada presentasinya. Sudah selesai dan bisa berpresentasi ya, mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke, silakan. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Perkenalkan, nama saya Adinike Salsabila, absen 1. Saya Alisa Natalia Putri, absen 5. Saya Afisa Hanata Syada, nomor absen 9. Saya Ariela Tatalia Atmadewi, absen 7. Saya Alifia Sendesika, absen 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan apa saja itu nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang pertama, apa saja nilai-nilai Sumpah Pemuda? Yang pertama ada persatuan dan kesatuan. Ketika
ketiga, Ikatan Sumpah Pemuda mensyaratkan persatuan bangsa Indonesia. Ketiga ikatan tersebut menunjukkan pentingnya persatuan wilayah, persatuan bangsa, dan persatuan bahasa. Sumpah Pemuda telah memberikan semangat bersatu melawan penjajahan. Perlawanan terhadap penjajahan menjadi tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Jadi peristiwa Sumpah Pemuda di dalamnya dapat diambil bahwa berpikir sendiri tingkat daerah tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu mereka berusaha bersatu menjadi satu bangsa Indonesia dan berjuang bersama-sama demi membangun kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan sebagai wujud rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Perjuangan para pemuda demi kemerdekaan bangsa Indonesia juga didasarkan atas rasa cinta dan hormat terhadap bangsa Indonesia. Kesediaan mengabdi serta melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan, termasuk rasa nasionalisme para pemuda. Rasa cinta dan hormat tersebut mendorong segenap bangsa Indonesia berkorban demi mencapai cita-cita bangsa, yaitu kemerdekaan Indonesia. Dan yang untuk ketiga adalah patriotisme. Patriotisme atau rela berkorban artinya ketersediaan dengan ikhlas memberikan segala sesuatu yang dimilikinya. Untuk yang kedua ada komponen apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Komponen yang pertama yaitu tanggung jawab. Contohnya mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua potensi, contohnya meningkatkan sumber daya manusia dengan perlu belajar. Yang ketiga, hak. Contohnya menggunakan hak suara pemilu dengan baik. Yang keempat adalah cita-cita, contohnya bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita. Yang kelima ada karakter, contohnya seorang pemuda itu harus berani, menyukai tantangan, bekerja keras dan inovatif. Dan hari ini, apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 4. Saya Rahman Sari Putri nomor absen 27. Saya Sandina Kusia nomor absen 21. Saya Titin Dewa Yunitias nomor absen 29. Saya Ulia Khairunisa dari absen 33 akan mempresentasikan hasil produk kami yang mengandung nilai-nilai Sumpah Pemuda pada masa kini. Ya, sebelum lanjut, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda antara lain: yang pertama adalah persatuan dan kesatuan, yang kedua adalah nasionalisme atau cinta terhadap bangsa dan negara, yang ketiga adalah patriotisme atau rela berkorban, yang keempat adalah mengutamakan kepentingan bangsa, yang kelima adalah toleransi, yang keenam adalah kekeluargaan, yang ketujuh adalah musyawarah mufakat, dan yang terakhir adalah gotong royong. Salah satu produk yang kami buat adalah komik yang mengandung salah satu nilai Sumpah Pemuda, yaitu gotong royong. Ini contohnya ada kegiatan pelaksanaan kegiatan tingkat kelas, dimana ini menunjukkan salah satu nilai Sumpah Pemuda, yaitu gotong royong. Gotong royong adalah sikap saling bekerja sama atau saling bekerja sama untuk menyelesaikan mungkin suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang mungkin berat akan jadi ringan dengan gotong royong tersebut. Nah, bukti gotong royong yang ditunjukkan pada produk yang telah kami buat adalah tiket yang telah dilakukan di dalam kelas. Mungkin sekian presentasi dari kami. Ada yang perlu ditanyakan? Selain kegiatan piket, salah satu contoh kegiatan gotong royong yang lain apa? Mungkin ada yang tahu, mungkin di desanya ada kegiatan gotong royong pas hari Minggu dengan penyemprotan keliling kampung atau membersihkan halaman kampung secara bersama-sama. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada kekurangan dan salah kata. Sekian.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya dapat mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena ada pembelajaran baru. Ketika kami belum bisa fokus, guru tulis menamasakan kami untuk agar kita bisa kembali. Perasaan saya dengan rencana aksi nyata yang akan saya lakukan adalah tentu saja saya sangat senang, tapi juga berpikir bagaimana nanti di dalam pelaksanaannya, karena dengan aksi nyata ini tentu saja tidak hanya memuat tentang pembelajaran sosial emosional, karena saya mengkompilasikan dengan pembelajaran diferensiasi berkaitan dengan modul sebelumnya. Kemudian dalam rencana saya tentu saja yang pertama saya lakukan adalah membuat RPP. Kemudian saya berpikir bagaimana nanti membuat media, bagaimana kebutuhan belajar murid nanti yang berkaitan dengan mereka, kemudian bagaimana di dalam mengembalikan emosional mereka supaya lebih fokus. Jadi banyak sekali yang saya pikirkan ketika saya membuat rencana untuk aksi nyata ini. Kemudian pelajaran sosial emosional ini dikompilasikan dengan pembelajaran diferensiasi. Yang saya dapatkan dari pembelajaran ini adalah bagaimana murid bisa lebih berantusias, kemudian mereka bahagia, mereka senang, kemudian mereka juga merasa ini apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam belajar itu bisa tercover di sini, karena mereka juga merasa nyaman di dalam pembelajaran, kemudian mereka juga mengetahui teknik-teknik baru di mana mereka dalam hal ini belum bisa fokus, akhirnya bisa fokus kembali seperti itu. Kemudian rencana setelah melaksanakan aksi nyata ini sebagai perbaikan ke depannya adalah saya tentu saja harus memperhatikan lagi tentang waktu, ya, tentang waktu di dalam pembelajaran. Kemudian saya akan meningkatkan lagi bagaimana membuat rancangan pembelajaran yang lebih menyenangkan kembali, yang lebih membuat siswa itu aktif lagi, bagaimana mereka bisa berkreatif seperti itu, dan mereka benar-benar sangat merasa bahwa kebutuhan belajar saya itu terpenuhi. Bagaimana saya di dalam pembelajaran itu juga menyenangkan, bagaimana mereka akan berpikir, oh ya, saya dengan bahagia mengikuti pembelajaran, dengan sadar bagaimana bisa membangun diri saya, bagaimana bisa membangun kolaborasi sama teman itu. Jadi saya juga harus lebih untuk berinovasi lagi, kreatif lagi di dalam membuat rancangan pembelajaran yang bisa benar-benar berpihak kepada murid, dan akan saya kembangkan terus belajar dan terus belajar. Ya, terima kasih. Demikian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.